Yang amat berhormat Profesor Dr. Honoris Causa MSU AS Panji Gumilang, Magister Pertanian. Yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Bapak Imam Prawoto, SEK MBA. Yang berhormat Dekan Fakultas Tarbiyah Al-Ustadz Muhammad Hashim Fanirin, SPDI MAPD. Yang berhormat Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab Al-Ustadzah Wina Safitri, STMKOM. Yang berhormat Al-Ustadz Dr. Ahmad Tardiri, MA, serta teman-teman yang berbahagia. Uhayyikum tahiyyatal islamiyah, tahiyyatan min indillah, tahiyyatas salami, daiman lil ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan niat dan karunia-Nya, yang mana pada kesempatan malam ini dapat berkumpul di ruang meeting demi melaksanakan webinar dengan tema eksistensi dan urgensi bahasa Arab di masa hadapan. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah. Perkenankan, saya selaku pembawa acara untuk membacakan atur acara. Namun sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ustadzah Wina Safitri, STMKOM, selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab, yang telah turut hadir bersama kita pada malam hari ini. Baik, kami akan membacakan atur acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu Tilawatil Qur'anil Karim. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, pemateri. Acara yang kelima, sesi tanya jawab. Dan acara yang keenam, penutup dan doa. Dan acara yang terakhir, perfotoan bersama. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki acara yang kedua, yaitu Tilawatil Qur'anil Karim yang akan dilantungkan oleh Ukhtina Dafia Arifasihah. Kepadanya dipersilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan dilantunkan ayat suci Al-Quran ini kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Ukhtina Alifia Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, Grand Chancellor Profesor Dr. Abdul Salam Rashidi, Panji Gumilang MP. Yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Bapak Imam Prawoto, SEQ MBA. Yang berhormat Dekan Fakultas Tarbiyah Ustadz Muhammad Hashim Fanirin, SPDI MAPD. Yang berhormat Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Ustazah Wina Safitri, STMKOM. Yang berhormat pemateri pada malam hari ini, Ustadz Dr. Ahmad Dardiri MA. Yang berhormat MC yang telah mempersilakan saya berbicara pada kali ini, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat ihsan sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar pada malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karenanya, Islam dapat menyebar ke seluruh pelosok dunia sehingga kita dapat merasakan nikmat Islam seperti saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas antusiasme teman-teman semuanya sehingga teman-teman bisa hadir pada acara webinar pada malam hari ini dengan tema eksistensi dan urgensi bahasa Arab di masa hadapan. Dalam surat Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Alhamdulillah, kita sebagai umat Islam seharusnya sudah sangat bisa mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan bahasa agama Islam. Ta'alamul lughatal arabiyyah fa innaha min dinikum. Sudah sepatutnya kita memahami bahasa Arab karena merupakan bahasa agama Islam. Oke, untuk selanjutnya, mari kita simak kegiatan webinar pada malam hari ini dengan penuh antusiasme serta semangat spirit yang kuat kepada teman-teman semuanya agar mengikuti agenda pada malam hari ini dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Syukran katsiran Ukhtina Alifia. Sambutan selanjutnya, sambutan dari Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Al-Ustadzah Mina Safitri STMKOM. Dengan segala hormat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun sebagai Grand Chancellor, yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia yang saat ini sedang sakit, jadi mari kita doakan juga supaya beliau segera sembuh kembali dan bisa beraktivitas kembali. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Dardiri yang hari ini menjadi pemateri. Terima kasih Pak sudah bersedia untuk hadir pada malam ini dalam acara webinar sebagai pemateri. Ya, untuk semuanya mahasiswa peserta webinar, ya pertama saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa acara ini dapat terlaksana. Jadi ini adalah acara pertama yang diselenggarakan oleh mahasiswa PBA dari angkatan 7 dan 8. Ya, panitia dari angkatan 7 dan 8. Jadi acara ini adalah suatu bentuk regenerasi dari pengurus himpunan sebelumnya. Secara resmi penyelenggaranya adalah Himpunan Mahasiswa PBA IAI Al-Ajiz. Dan karena sekarang ini masih tahap transisi ya sebelum serah terima kepengurusan, maka untuk formal administrasinya memang masih combine ya. Tapi memang kalau kita lihat dari panitianya ini adalah dari angkatan semester 3 dan semester 1, alhamdulillah ya. Jadi semoga bisa menjadi pendobrak dan pemicu untuk kegiatan kemahasiswaan di prodi-prodi lainnya. Ya, saya bersyukur dari teman-teman mahasiswa PBA angkatan ini yang jadi panitia ya, terima kasih sudah menyelenggarakan acara ini dan silakan nanti dilanjutkan dengan acara-acara yang lainnya yang mungkin dengan skala lebih luas lagi ya, insya Allah. Ya, kami semua akan mendukung, termasuk Pak Dardiri juga saya yakin akan mendukung ya dengan berbagai cara, entah dengan mungkin menghubungkan dengan materi yang lain atau memberi masukan ya. Karena kita semua yakin bahwa kemahasiswaan ini bisa bergerak ya kalau mahasiswanya yang bergerak, dan kami sebagai dosen ya fungsinya memang tugasnya adalah sebagai pendorong dan ini mungkin penasehat juga ya. Baik, itu saja dari saya. Silakan dilaksanakan acaranya, diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Gali ya ilmu semaksimal mungkin dari Pak Dokter. Pak Dokter Ahmad Dardiri ini sudah sangat berpengalaman ya, puluhan tahun menggeluti bidang bahasa Arab. Jadi silahkan ya, jadi gali ilmunya semaksimal mungkin. Semoga bisa bermanfaat di masa hadapan untuk perkembangan prodi kita dan perkembangan IAI Al-Ajiz secara keseluruhan. Demikian, terima kasih. Hadza wallahu wir'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Syukron katsiran kepada Ustadzah Mina Safitri STMKOM. Sebelum memasuki acara inti, bismillahirrahmanirrahim. Nama Dr. Ahmad Dardiri MA, tempat tanggal lahir, Madiun 1 Februari 1954, jabatan akademik lektor, perguruan tinggi UIN Jakarta, alamat rumah, Jalan Solo, nomor 28, Kampung Utan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Alamat email, abufaura@yahoo.com. Riwayat pendidikan perguruan tinggi. Pada tahun 1978, program pendidikan atau diploma sarjana magister, spesialis dan dokter, BA atau sarjana muda,
perguruan tinggi Institut Pendidikan Darussalam Gontor, program studi pendidikan. Pada tahun 1983, S1 di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Jakarta, program studi Bahasa Arab. Dan pada tahun 1993, S2 di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Jakarta, program studi Islam. Dan pada tahun 2020, S3 perguruan tinggi di Jami'ah Miliyah Islamiyah, New Delhi, India, program studi Arabic Department. Pengalaman mengajar, mata kuliah Balaghah, program pendidikan S1 di institusi FAI Saida Darun Najah, tahun akademik 1986 sampai dengan 1990. Karya ilmiah pada tahun 1997 dengan judul buku Al-Tarbiyah Al-Islamiyah Izaa Al-Muqdiyat, penerbit UMJ atau Dirosa. Sekian pembacaan CV kita dari pemateri kita. Acara yang keempat, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Ahmad Dardiri, MA. Dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang amat berhormat Grand Chancellor Syekh Profesor Dr. Panji Gumilang, yang berhormat Rektor YAI Al-Zaitun Ustadz Imam Brawata, yang terhormat Kaprodi Bahasa Arab Ibunda Bina Safitri, para peserta webinar Bahasa Arab yang kesempatan ini kita bisa sama-sama bergabung dalam seminar, webinar. Ini saya kira acara yang sangat bagus, dan mungkin memang saya melihat selama di Al-Zaitun ini baru pertama kali acara khusus untuk bahasa Arab. Nah, ini maka seperti Bu Wina, saya mengacungkan jempol pada panitia yang sudah berusaha keras untuk mewujudkan acara ini, dan saya termasuk yang mendapat kehormatan untuk mengisi acara ini. Dan saya hanya sebagai pembicara tunggal, sehingga nanti saya nggak punya tandingan. Para peserta sekalian, bahasa Arab itu ada di dalam kebanyakan benak bangsa Indonesia, itu adalah bahasa yang kampungan. Seperti lagunya Roma Irama, mendengar itu kan, bahasa Arab katanya kampungan gitu. Nah, ini mengapa biasanya yang belajar bahasa Arab pakai sarung, pakai kopiah yang sudah meruduk-meruduk itu, gitu kan, pakaiannya juga udah lusuh-lusuh, sehingga bahasa Arab itu punya kesan bahasa yang kampungan, bahasa yang terbelakang. Sedangkan bahasa Inggris itu bahasa yang maju, bahasa yang modern, gitu kan, bahasa yang canggih begitu,
bahasa yang menjanjikan, mungkin pekerjaan yang sangat terhormat, begitu kelihatannya. Maka kalau orang yang pandai bahasa Inggris, wah modern itu, hebat itu. Tapi kalau pandai bahasa Arab, kampungan itu. Gitu. Ini saya kira gambaran umum tentang bahasa Arab yang agaknya sampai sekarang itu masih ada itu, masih berlaku itu. Ini saya kira hal yang wajar karena memang rata-rata orang itu lebih senang untuk memikirkan yang duniawi ketimbang memikirkan yang ukhrawi, kan? Padahal kalau nanti kita ingat ada hadis Nabi bahwa nanti di surga itu bahasanya bahasa Arab. Dan nanti bahasa yang paling lama bertahan di dunia adalah bahasanya itu bahasa meski oleh ini mungkin akan berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain yang sudah banyak yang menjadi bahasa punah dan tidak lagi dipergunakan. Nah, saya ingin memulai dari bahasa Arab itu bahasa apa ya? Kita perlu tahu itu. Nabi pernah mengatakan, awwalu man fataqa lisanu bil arabiyyah huwa Ismail ibn Ibrahim. Apa artinya? Bahasa Arab yang sekarang pakai oleh banyak negara di Timur Tengah itu dulu yang dipakai oleh Nabi Ismail bin Ibrahim. Nah, bahasa yang sampai sekarang masih kita kenal ini itu bahasa dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Ada bahasa Arab yang sebelumnya yang dipakai oleh umat-umat sebelumnya seperti kaum Samud, kaum Jadis, kaum Tosim, itu sudah tidak lagi dikenali. Yang kita kenali sekarang ini adalah bahasanya Nabi Ismail bin Ibrahim dan nanti sampai ke anak turunnya. Nah, bahasa Arab itu namanya bahasa yang termasuk rumpun Semit. Ya. Itu ada bahasa Ibrani, ada bahasa Kan'ani, ada bahasa Punisia, dan seterusnya. Banyak bahasa. Nah, di antaranya bahasa Arab. Nah, bahasa Arab termasuk bahasa yang paling pandai menyimpan semua karakteristik dari bahasa Semit. Ya. Jadi yang termasuk dalam rumpun bahasa Semit, yang lainnya itu sudah pada hilang. Sudah pada kehilangan karakternya. Nah, kalau orang mau tahu bahasa Semit yang asli itu kayak apa, ya bahasa Arab itu. Karena di bahasa Arab itu masih banyak karakter-karakter bahasa Semit yang ada di situ. Termasuk kata terdiri 3 huruf, namanya kataba, zuhara, itu termasuk dari karakteristik bahasa Semit. Kemudian banyaknya perubahan kata. Yang belajar shorof itu kan, satu kata, namanya doroba, itu digunakan tasrif lughwi udah menjadi 14 kata. Digunakan dengan tasrif istilahi sudah menjadi 11 kata. Sehingga kalau digabung semuanya ada 25 kata. Dari satu kata itu berubah menjadi 25 kata itu. Nah, itu belum nanti kalau satu kata ini sudah mulai ada tambahannya yang namanya ziyadah itu tambah banyak lagi itu, kan? Seperti kaburo, ini bisa kabaro, ya kabiru, kan? Bisa takabbaro, ya takabbaru, bisa istakbaro, ya istakbaro, bisa banyak lagi. Nah, ini adalah termasuk karakteristik bahasa Arab dan itu adalah termasuk turunan dari bahasa Semit yang merupakan induk atau rumpun bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini sebenarnya sudah melalui sejarah hidup yang panjang. Nah, itu bisa dilihat di tampilan itu. Ini ada bahasa Arab yang sudah tidak lagi dipakai. Itu seperti dulu ada bahasa Aramia, bahasa Nabtiyah, itu sudah
nggak dipakai lagi, itu Arab yang udah bahasa neneknya bahasa dulu, jadi sudah nggak dipakai lagi. Nah, itu termasuk dianggap pada bahasa Arab kuno, bahasa yang sudah lagi dipakai. Sering disebut sebagai Al-Arabiyah Al-Ba'idah, bahasa Arab yang sudah punah. Ya. Nah, kemudian sejarah bahasa itu mulai bisa ditelusuri itu pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman sebelum Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu konon adalah kira-kira 150 tahun atau 200 tahun sebelum datangnya Islam. Islam itu datangnya tahun 610 itu mulai turun wahyu, maka kira-kira tahun 400-an atau 350-an itu adalah mulainya bahasa Arab itu dipakai zaman jahiliyah atau al-asr jahili atau al-hiqbah al-jahiliyah. Nah, 200 tahun. Kemudian masuklah agama Islam. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa pada masa jahiliyah ada pasar-pasar sastra. Jadi, di sana ada pasar yang terkenal, itu namanya pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu setelah terjadi perniagaan barang-barang, baru mulai di situ ada lomba-lomba bahasa, ada lomba pidato, ada lomba puisi, dan seterusnya, sehingga perkembangan bahasa ini berkembang terus. Orang-orang jahiliyah itu punya potensi-potensi yang besar untuk terus menemukan kosakata baru, makna-makna baru, sehingga bahasa berkembang terus itu. Nah, ini sampai masa datangnya Islam. Nah, masa datangnya Islam itu adalah masa revolusi bahasa Arab. Mengapa? Karena datangnya Islam itu nanti datang Al-Quran. Nah, Al-Quran menjadi buku Arab pertama yang menjadi prototipe bahasa Arab terbaik. Jadi, sebelumnya pada masa jahiliyah itu semacam belum ada standar bahasa yang baik itu kayak apa. Nah, ketika bahasa Arab ini dipakai Al-Quran, dan Al-Quran ini mengungkapkan tentang wahyu-wahyu dan ilmu-ilmu keagamaan yang tinggi, maka bahasa menjadi bahasa yang sangat bagus, bahasa yang sangat mendalam, dan itu menjadi bahasa yang sangat tinggi. Mungkin bahasa yang tertinggi dari segenap rumpun ya, bahasa Semit itu. Lah, maka bahasa Arab ini sampai sekarang ya, bahasa Al-Quran itu masih belum ada yang bisa menandingi. Di sana memang itu bahasanya Tuhan, bahasanya Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan mau dilawan ya, nggak mungkin disalah, gitu kan. Lah, maka pada turunnya Al-Quran itu bahasa Arab mengalami puncak ketinggian, mengalami puncak kemajuan. Jadi pertambahan kosakata Arab banyak sekali, ditambah banyak makna-makna baru yang mungkin tadinya belum pernah dipakai orang Arab. Nah, sehingga munculnya Al-Quran pertama membuat bahasa Arab punya standar, ya, standar ketinggian bahasa Arab ada standarnya, dan yang kedua ada contohnya. Ya. Memang sebelum Al-Quran itu sudah ada syair-syair jahiliyah ya. Yang itu juga merupakan contoh-contoh dari bahasa Arab yang bagus-bagus. Karena memang para penyair termasuk kelas menengah ke atas bahasa Arab. Gitu. Maka tidak semua bangsa Arab itu faham syair-syair jahiliyah. Gitu. Karena memang bahasa yang dipakai oleh para penyair jahiliyah itu bahasa Arab yang tinggi. Nah, dari situ sebenarnya bahasa Arab mempunyai potensi yang sangat besar. Nah, ketika bahasa dipakai oleh bahasa Al-Quran, berarti bahwa bahasa Arab punya kemampuan, punya potensi untuk bisa mengungkap makna-makna yang sangat dalam, ya, yang ada dalam Al-Quran. Di samping bahasanya bagus, itu juga ada keindahannya.
Nah, ini jadi Al-Quran itu termasuk bahasa yang sangat indah, yang maknanya sangat bagus, gitu kan? Dan memang itu adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pada masa Islam. Jadi munculnya Al-Quran itu luar biasa, menjadi tonggak itu pencapaian bahasa Arab pada tingkat yang sangat tinggi, yang tertinggi. Nah, maka para ahli bahasa itu membuat tingkatan bahasa Arab paling tinggi, paling balik adalah Al-Quran. Kemudian yang ada pada tingkatan kedua adalah Al-Hadis, As-Sunnah An-Nabawiyah. Yang ketiga, itu adalah banyak para sastrawan Arab, para penyair Arab. Itu baru tingkatan ketiga itu. Ya. Nah, nanti bawahnya baru Ammatun Nas. Ada 4 tingkatan bahasa Arab. Yang tertingginya itu adalah bahasa Al-Quranul Karim. Itulah, maka Al-Quran itu sebagai Tuhan semata memberikan contoh, ini loh bahasa yang bagus, silahkan pakai ini. Nah, bersama dengan munculnya Al-Quran, munculnya Islam, Al-Quran bahasa juga berkembang terus. Nah, nanti Al-Quran dan Al-Hadis punya perbesar terhadap produk-produk sastra pasca turunnya wahyu Islam, kan? Maka banyak di sastra-sastra Arab yang mengambil sebagian dari ungkapan-ungkapan yang ada di dalam bahasa Arab. Hanya ada penyair yang mengatakan, ini bahasa Arab ya, Igtanim fawdakal fahim qabla an yabyadda. Innamad dunya jidarun yuridu ayyang qabda. Itu penyair itu. Igtanim fawdakal fahim qabla an yabyadda, katanya. Gunakan cambangmu yang hitam sebelum memutih. Innamad dunya jidarun yuridu ayyang qabda. Dunia hanyalah tembok yang mau roboh. Nah, kata-kata jidarun yuridu ayyang qabda itu adalah redaksi Al-Quran yang dipakai ketika menjelaskan ketika Nabi Khidir itu memberikan pelajaran kepada Nabi Musa ketika itu. Innamad dunya jidarun yuridu ayyang qabda itu diambil dari Al-Quran. Ini sebagai bukti bahwa Al-Quran sangat mempengaruhi produk-produk sastra orang-orang Arab ketika itu. Nah, bersama dengan perkembangan Islam, ini ada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah perkembangan semakin besar. Hanya saja ada bedanya antara bahasa Arab pada masa Nabi dan masa Khulafaur Rasyidin dengan nanti pada masa Bani Umayyah. Pada masa Nabi, itu para pengkritik menggunakan standar akhlak. Sebelum Islam itu syair-syair tentang Khomer banyak sekali, itu yang bagus-bagus, dipuji-puji itu. Nah, setelah Islam datang, syair yang terkait Khomer sudah dianggap tidak bagus. Di masa jahiliyah itu banyak syair yang isinya hijab. Hijab artinya mengejek, mengolok-olok orang. Nah, pada masa Islam, betapapun bagusnya syair, kalau dia punya tujuan ejekan, itu jelek. Dan itu diberi hukuman. Ada penyair yang namanya Al-Khutai'ah. Dia membuat syair untuk mengejek, itu namanya Zabarkon. Begitu saya diucapkan, wah, Zabarkon marah. Mengadu kepada Sayyidina Umar, Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, ini Khutai'ah mengejek saya. Saya tidak terima. Saya harus dibalas ini. Nah, maka kata Umar, kamu ini saya sudah masuk Islam, masih mengejek saja. Dan kamu saya kasih sanksi, disanksi ditahan sampai berbulan-bulan gara-gara dia mengejek. Ini apa artinya? Bahwa ketika masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, itu standar yang indah
bukan yang sifatnya homer, yang sifat akhlak ya, maka standarnya menjadi standar akhlak, itu termasuk tidak bisa mengejek dan seterusnya. Nah, kemudian pada masa Bani Umayyah itu mengalami kemunduran. Nah, Bani Umayyah itu ketika zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, strict ya, tentang akhlak, tidak bisa ditawar-tawar, itu harus sesuai dengan akhlak Islam. Pada masa Bani Umayyah udah mulai luntur, ya, udah mulai banyak kembali ke jahiliyah, udah mulai ada kebanggaan, ketakaburan, ya, mulai menyinggung-nyinggung masalah ta'assub dan seterusnya. Itu kembali, tapi tetap saja masih berkembang. Nah, biasanya puncak dari perkembangan bahasa Arab itu, sastra Arab itu, ada pada masa Bani Abbas. Ya. Bani Abbas itu kira-kira sekitar abad ke-9, abad ke-8, 9, 10 Masehi ya. Itu perkembangan Bani Abbas. Nah, di situ di samping bahasa Arab menjadi puncaknya, pada masa Bani Abbas itu juga perkembangan keilmuan juga mencapai pada puncaknya, sehingga pada masa Bani Abbas itu Islam mengalami masa kejayaan, masa kebudayaan yang tinggi, masa peradaban yang sangat tinggi. Nah, itu pada masa Bani Abbas, maka di situ bahasa Arab dipakai untuk segala lini. Sastra pakai bahasa Arab, keilmuan pakai bahasa Arab. Anda tahu filosof kita itu siapa namanya? Ibnu Sina. Wah, itu Anda lihat bukunya, itu bahasa Arab itu, Al-Qanun fi Tibb itu. Jadi istilah kedokteran itu bahasa Arab lengkap, banyak sekali. Sebelumnya belum ada itu. Nah, ini bukunya namanya Ar-Razi, itu diterjemahkan ke 40 bahasa Eropa tentang kedokteran pakai bahasa Arab. Situ berarti bahasa adalah bahasa keilmuan. Misalnya bahasa teknologi itu bahasa Arab. Itu apa artinya? Bahwa bahasa punya potensi untuk menjadi bahasa apapun. Dia bisa mewadahi berbagai macam produk manusia, baik pemikiran maupun produk yang sifatnya fisik, kan? Itu bahasa Arab itu. Nah, karena nanti pada masa Baghdad jatuh, itu bahasa Arab menurun. Cuma nanti ada setelah Baghdad jatuh ini ada masa di Mesir itu ada masa Mamalik ya, sama Malik itu di situ bahasa Arab mulai bangkit lagi setelah ketika Baghdad dihancurkan oleh bangsa Mongol, itu hancur sama sekali. Perpustakaan dibakar, bahkan dibuang ke sungai Tigris dan Eufrates, sehingga konon katanya air sungainya menjadi hitam karena tinta-tinta dari buku-buku yang dikarang oleh para ulama Islam ketika itu. Jadi ketika Baghdad hancur oleh Mongol itu, semua tinggalan-tinggalan Islam habis semuanya. Bahkan kaum muslimin dibunuh seperti sejarah kita ya. Itu seperti pinggir-pinggir bangkai-bangkai manusia muslim, bahkan di situ bangkai ulama, bangkai sasaran di situ pada mati itu. Ini karena ganasnya orang Mongol. Maka orang-orang muslim yang tersisa, para alim yang tersisa, para sastrawan yang tersisa pada penghancuran Baghdad itu pada melarikan diri ke Mesir. Nah, di Mesir nanti ada sana namanya Daulah Mamalik. Daulah itu Al-Mamalik. Jadi daulah yang dipimpin oleh Mamalik. Mamalik itu sebenarnya aslinya adalah budak yang, tapi karena dia budak yang dididik kemiliteran dan dia akhirnya bisa menempati posisi yang tinggi, akhirnya menjadi pemimpin, menjadi sultan. Dia ada sultan, ini dia Sultan Mamalik yang itu sempat bertahan sekitar 200 tahun. Itulah nanti yang menjaga budaya Islam dan budaya Arab. Nah, ini yang hal yang barangkali perlu dilihat bahwa ternyata nanti bahasa Arab itu ketika sudah dibawa mengembang oleh para dai, nanti akan menyebar. Yang orang-orang di Syam itu mereka pakai bahasa Syriani. Syam itu sekarang mana ya? Syria. Dia pakai bahasa Syriani. Begitu ditaklukkan oleh Islam, dipimpin oleh Islam, dituntun oleh Islam, pakai bahasa Arab.
Akhirnya bahasa Suryalinya hilang, berganti dengan bahasa Arab. Orang Mesir tadinya pakai bahasa Kipti itu. Nah, begitu Islam datang, para ulamanya mengajarkan bahasa Arab, mereka pada belajar bahasa Arab, sekarang Mesir menjadi berbahasa asli Arab. Jadi, lughatul umnya, bahasa ibunya bahasa Arab. Tadinya bahasa Kipti itu. Ini apa artinya? Bahwa bahasa Arab mulai melebar, termasuk di Afrika. Di sana ada suku Barbar. Suku Barbar itu yang bahasanya retak-retak gitu. Begitu Arab, begitu Islam datang ke sana mengajari mereka, mereka jadi pandai bahasa Arab, hebat bahasa Arabnya. Seperti terlihat pada khutbah Tariq bin Ziyad yang pernah, ya, ketika mau penaklukan Andalus, itu kan khutbah Tariq bin Ziyad, dia pidato di hadapan para tentaranya dengan bahasa yang sangat bagus. Padahal Tariq bin Ziyad itu orang Barbar. Dia aslinya bahasa Barbar. Begitu dia masuk Islam, dia belajar bahasa Arab, bahasanya bagus sekali. Dan dia bisa membangkitkan semangat para pejuang sehingga bisa membuka, menaklukkan Andalus. Itu kan luar biasa. Ini apa artinya? Bahasa Arab itu ketika dia masuk ke berbagai bangsa, maka dia akan menjadi bahasa ibu dari bangsa itu. Seperti kita sekarang masuk di Afrika itu banyak yang pakai bahasa Arab, bahasa aslinya. Ini termasuk kekuatan bahasa Arab. Nah, kemudian di bahasa Arab pada masa Turki mengalami kemunduran. Baru bahasa Arab ini bangkit lagi itu pada akhir abad ke-19, awal abad ke-20. Nah, itu bahasa Arab bangkit lagi yang namanya An-Nahdhah Al-Adabiyah. Ya. Menjadi pelopornya kebangkitan bahasa Arab adalah Mesir, bukan Saudi. Mesir dan Syria, bukan Saudi. Padahal Mesir tadinya orang Kipti, bahasa Kipti. Begitu dia dipimpin oleh oleh Islam, berbahasa Arab, sekarang menjadi mereka lah yang membawa panji-panji kebangkitan bahasa Arab, sastra-sastra. Nah, apa sebenarnya sebab kebangkitannya? Ternyata karena bersinggungan dengan bangsa Eropa. Itu. Karena Mesir pernah ditaklukkan oleh Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1798 ditaklukkan oleh Napoleon. Napoleon ini berada di Mesir cuma 3 tahun. 1798 sampai 801. Tetapi pengaruhnya luar biasa. Ketika itu orang Mesir sangat kagum dengan orang Perancis. Apa kagumnya? Terutama ketika melihat mesin cetak. Orang Mesir masih nulis pakai tangan, itu mungkin sebulan belum selesai nulis bukunya. Itu orang Prancis pakai cetak diputer, sekali putar udah berapa ratus lembar itu. Ini mereka sangat kagum, maka mereka sangat mengidolakan Prancis. Sampai sekarang Mesir itu sangat mengidolakan Prancis, mengirimkan banyak mahasiswa atau para ilmuwan untuk pergi ke Perancis dan mereka belajar bahasa Perancis dan kemudian mereka menerjemahkan ilmu-ilmu Perancis ke dalam bahasa Arab. Itulah yang menjadi cikal bakal kebangkitan bahasa Arab. Nah, sekarang ini atau bahasa mungkin mulai sekarang kita ini masa globalisasi. Ya. Nah, ketika Islam ada pada globalisasi ini, ini ada sekarang hampir semua berbagai lini ilmu itu dimasuki bahasa Arab. Sekarang siapa yang punya HP, itu ada HP yang nanti program Arabnya itu. Sehingga sekarang bahasa sudah mulai menyebar, banyak dipakai. Nah, termasuk sebenarnya, cuma memang ini ada kelemahannya
bahasa Arab itu atau bangsa Arab itu belum termasuk bangsa yang maju. Itulah maka bahasa Arab ini karena bangsanya belum maju, hanya sebagai konsumen, belum jadi produksi untuk memproduk keilmuan baru, memproduk umpamanya pemikiran baru dengan menggunakan bahasa Arabnya. Ini saya kira di gambar yang pertama itu sejarah bahasa Arab. Nah, untuk menginjak ke gambar yang kedua, itu gambar tentang jadi dengan melihat sejarah perkembangan bahasa Arab itu, kita bisa melihat apa saja sisi-sisi potensi yang dipunyai oleh bahasa Arab. Itu di gambar yang kedua. Yang pertama adalah irtibatul lughah al-arabiyyah bil Qur'an. Terkaitnya bahasa Arab dengan Al-Quran. Sekarang ini Al-Quran sampai ke berbagai ujung dunia. Dan itu bahasanya bahasa Arab. Bahkan sekarang banyak orang-orang Barat yang pada masuk Islam, mereka juga mengkaji bahasa Arab. Bahkan orang-orang orientalis pun, orang-orang yang non-muslim pun, itu bahasanya hebat-hebat. Itu yang namanya Karl Brockman, itu mengarang sejarah sastra Arab berjilid pakai bahasa Arab. Kita kadang bacanya belum paham, mereka udah ngarang. Ini hebatnya mereka. Nah, itu Al-Quran, sehingga orang Cina pun bisa bahasa Arab. Karena ada Al-Qurannya, kemudian ada Islamnya, gitu kan. Orang Islam meskipun dia bodoh kayak apa, dia mesti sholatnya pakai bahasa Arab kan. Nah, itu sudah membuat bahasa ini akan terus kepakai. Nah, yang pertama, yang kedua itu adalah adadu al-mutahadditsin bil Arabiyyah. Sekarang ini pengguna bahasa Arab itu termasuk yang banyak. Mungkin yang kedua atau ketiga setelah Inggris, Prancis mungkin. Cina termasuk banyak penggunanya karena mereka orang Cina itu paling besar jumlah penduduknya di dunia, kan? Nah, ini kan Timur Tengah itu besar semua itu, mulai dari Arab Saudi, Kuwait, Qatar, sampai ke Bahrain, Yaman, Yordan, itu bahkan sampai ke Afrika, sampai ke Aljazair, Tunisia, Maroko, pakai bahasa Arab itu semua. Sehingga jumlah pengguna bahasa Arab itu termasuk yang amat banyak penggunanya. Ini juga menjadi kekuatan bahasa Arab, kan? Kemudian itu adalah juga karena bahasa itu terkait dengan ini ada at-turas al-hadari lil Arabiyyah. Itu bahasa itu menjadi warisan budaya. Jadi orang-orang Arab, orang-orang Timur Tengah itu mewariskan banyak kepada anak-anaknya warisan itu, dan mereka, berikutnya setelah itu mereka menjadi al-wihdah al-arabiyyah as-saqafiyah. Umumnya orang-orang Arab itu punya budaya bahasa yang sama. Di Mesir, di Syria, di Saudi itu punya bahasanya satu. Mesir pakai bahasa Arab, Saudi bahasa Arab, semua teman-teman pakai bahasa Arab. Sementara dibandingkan dengan bahasa Barat, itu di Barat Belanda pakai bahasa Belanda, gitu kan? Inggris pakai bahasa Inggris, Jerman pakai bahasa Jerman, Perancis pakai bahasa Perancis, gitu kan? Banyak bahasa itu. Tapi di Timur Tengah Arab semua. Nah, ini menunjukkan bahwa ada wahdah saqafiyah, ada kesatuan budaya Arab itu, kearaban itu. Dan itu sudah merupakan satu modal, nanti akan punya banyak pribadi-pribadi yang bisa mengembangkan bahasa Arab ketika nanti mereka sudah mulai menuju kepada keilmuan. Nah, ada juga potensi ekonomi.
mengapa orang-orang Amerika itu nyerang Irak, nyerang dengan Saudi ini? Karena mereka butuh minyak. Nah, minyak ini menjadi satu bahan pokok untuk mereka pengembangan teknologi, pengembangan industri itu kan pakainya minyak itu. Nah, Arab itu punya minyak. Nah, banyak orang-orang Barat yang pandai bahasa Arab karena apa? Pengen bisa mendapatkan minyak. Ini saya kira pengaruh ekonomi termasuk besar. Orang banyak yang pengen bisa bahkan ada di India itu Hindu bisa bahasa Arab. Karena apa? Dia berdagang ke Timur Tengah itu. Jadi dia pintar bahasanya karena dia perdagangan. Sehingga itu termasuk nilai ekonomi yang bisa mendorong itu bahasa Arab itu menjadi banyak penggemarnya, banyak pemakainya, banyak yang butuh memakai bahasa Arab. Kemudian yang lebih lagi adalah namanya al-intishar al-fadai. Itu artinya penyebaran lewat udara, lewat angkasa. Itu apa? Adanya radio-radio berbahasa Arab, adanya TV berbahasa Arab. Ini TV bahasa Arab yang ditakuti sama orang-orang Barat apa? Namanya Al Jazeera. Pernah dengar ya? TV Al Jazeera itu yang mengkanter ya. Berita-berita yang dibikin orang Barat itu ternyata banyak yang bohong itu. Nah, ini Al Jazeera yang memberikan pengertian kepada terutama umat Islam ya, umat itu bahwa beritanya orang ini Barat ini bohong ini yang kita yang benar ini. Nah, itu yang ditakutkan oleh orang Barat, dia akan menjadi pembongkar rahasia-rahasia Barat. Gitu. Termasuk ketika mengapa Amerika dulu menyerang Irak, alasannya karena Irak punya senjata pemusnah massal katanya, punya aslihah, aslihah itu damar asyamil mereka. Ternyata tidak ada, itu cuma alasan mereka menyerang saja, dan sebenarnya tujuannya apa? Ekonomi itu sebenarnya untuk mendapatkan minyak dari Irak namanya itu kan. Nah ini Al Jazeera yang membongkar itu. Jazeera itu mulai diaktif tahun 1996. Bahasa Arab yang bagus. Cuma ini yang sangat disayangkan. Di BBC, tahu BBC ya? Itu kan Inggris, itu ada program bahasa Arabnya. Itu. Di Deutsche Welle itu, di Belanda ada program radio bahasa Arabnya. Jadi banyak bahkan Barat itu menggunakan bahasa Arab untuk sebagai berita-berita. Artinya apa? Mereka sangat memperhatikan bahasa Arab. Nah, yang anehnya ini justru silakan nanti coba ya. Bahasa Arab di BBC, orang Inggris lebih bagus ketimbang bahasa Arab di Yordan. Jadi yang bahasa Arab di Mesir gitu. Mengapa? Mereka sangat patuh dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Banyak mendengarkan dari banyak siaran berita, saya itu nggak paham itu, meskipun dia pandai bahasa Arab ya. Tapi mendengarkan siaran BBC, nah, itu mereka akan paham. Bahasanya bagus sekali, rapi sekali, fasih sekali, dan itu bahkan menjadi contoh bahasa terbagus. Ini yang sebenarnya sangat disayangkan, malah justru orang-orang Barat lebih bagus berbahasa Arab gitu ya, ketimbang siaran-siaran yang orang Arab sendiri. Nah, yang kemudian al-insan al-alamiyah Barat sudah menjadi bahasa PBB. Berarti semua bangsa-bangsa di dunia yang masuk di dalam anggota PBB sudah menggunakan bahasa Arab, gitu kan? Nah, ini berarti bahwa bahasa sudah menjadi bahasa yang internasional yang punya kedudukan sama dengan bahasa-bahasa internasional yang lain. Itu. Nah, terakhir yang menjadi juga pengembang yang kuat adalah internet. Nah, internet itu luar biasa besar pengaruhnya terhadap pengembangan bahasa. Mengapa? Dengan internet itu buku-buku yang lama-lama bisa kita download dalam waktu yang cepat. Sehingga banjir informasi tentang Arab luar biasa, buku Arab luar biasa. Nah, ini menjadi pendorong kuat untuk terus bahasa Arab kembang terus.
Ini saya kira potensi-potensi positif yang akan bisa membuat bahasa Arab nanti berkembang dan bisa bertahan di masa hadapan. Jadi, nah, tetapi bahasa Arab juga tidak luput dari kelemahan-kelemahan. Ini di awam itu apa? Itu betul itu. Itu kelemahan-kelemahannya apa? Yang pertama, inkhifadu al-wa'yi al-qaumi bil-lughah. Apa artinya? Menurunnya kesadaran kaum bangsa Arab terhadap bahasa Arab sendiri. Ini kalau Anda pergi ke Saudi, Anda mamanya di sana berbicara dengan orang-orang Arab, kalau Anda bicara bahasa Arab, Anda nggak direken. Dianggap, ini orang mukimin yang nyari kerja. Tapi kalau Anda pakai bahasa Inggris, itu sangat dihormati. Ini apa artinya? Orang Arab sendiri itu lebih menghormati bahasa Inggris ketimbang bahasa Arab itu. Ini namanya menurunnya al-wa'yu al-qaumi, ya, kesadaran orang-orang Arab sendiri. Dan itu nggak hanya di Saudi, di Mesir juga itu. Kalau kita pakai bahasa Inggris lebih dihormati itu. Wah, ini orang terpelajar, ini orang pinter nih. Cuma bahasa Arab itu, ini biasa ini, mas orang mungkin ini cuma pembantu rumah tangga ini, begitu. Jadi, ini yang pertama. Jadi kurangnya kesadaran dari orang-orang Arab sendiri untuk mengembangkan dan menghargai bahasanya. Yang kedua itu al-imbihar bil lughatil ajnabiyah. Ini apa ya, terkagum-kagum dengan bahasa asing. Ini hampir sama dengan tadi itu. Jadi tadi itu kalau udah ngomong ada bahasa asingnya, bahasa Inggrisnya, wah bangga mereka. Ngomong Arab kemudian di berikutnya dikasih Inggrisannya, wah bangga mereka. Mereka merasa itu lebih hebat, lebih maju dan seterusnya. Nah, ini saya kira termasuk hal yang melemahkan sehingga menganggap bahasa Arab itu kurang bergengsi dibanding dengan bahasa Inggris, kan? Nah, yang ketiga itu termasuk al-iltibat fi ta'limil lughatil arabiyyah. Ada kurang perhatian terhadap pengajaran bahasa Arab di kalangan orang Arab sendiri itu. Nah, ini sangat berbeda dengan pada masa-masa Bani Abbas itu setiap anak khalifah itu ada khusus pengajar bahasa Arabnya yang dia ahli bahasa Arab, ahli sastra Arab itu diajarkan di sekolah-sekolah juga begitu. Nah, sekarang itu kelihatannya pengajaran bahasa Arab udah orang tadi itu ya lebih cenderung kepada bahasa-bahasa asing. Ya, bahasa dalam bahasa yang kurang kurang bergengsi. Ini sehingga juga pengajaran bahasa Arab itu mungkin sama dengan kita ya. Kita ini pengajaran bahasa Indonesia kita ini jelek loh. Maka ini juga orang-orang begitu. Sering kalau dibanding gitu ya, orang Indonesia kalau ditanya tentang nahwunya, pinteran kita. Kita malah nahwu ada yang hafal kitab alfiah gitu kan. Mereka kalah dengan kita tuh. Dan ini jadi kurangnya perhatian orang Arab sendiri terhadap pengajaran bahasanya, bahasa Arab. Nah, yang berikutnya adalah ta'siru al-madaris al-ajnabiyah. Ini pengaruhnya sekolah-sekolah asing. Di Libanon ada sekolah Amerika. Di Mesir ada sekolah Amerika. Sehingga bahasa-bahasa sekolah Perancis gitu. Mereka akan mengutamakan bahasa Perancisnya, bahasa Amerikanya, bahasa Inggrisnya gitu kan ketimbang bahasa Arab. Nah, ini sehingga orang lebih terbawa, ini banyak nanti pelajar-pelajar yang terbawa kepada bahasa-bahasa asing, dan malah nanti dia kurang pandai atau kurang menguasai bahasanya sendiri, bahasa Arab. Karena banyaknya, mungkin di kita juga ada itu sekolah-sekolahan asing yang berbahasa Inggris itu termasuk gym sampai dengan itu. Nah itu mengurangi semangat untuk berbahasa Arab. Nah, yang terakhir adalah ghiyabu as-siyasah al-lughawiyah. Artinya tidak adanya strategi peningkatan bahasa Arab, baik dari pemerintah maupun dari
para tokoh-tokoh Arab sendiri itu kurang mempunyai semacam rencana-rencana, semacam pembuatan perencanaan bagaimana supaya bahasa meningkat ini mereka tidak punya itu. Ini saya kira kekurangannya atau kelemahan dari bahasa Arab. Nah, yang berikutnya pertanyaan, bagaimana atau kemungkinan ini ada namanya harbul lughat ya. Jadi kalau bahasa itu bertemu dengan bahasa yang lain ini bagaimana? Ini sini ada gambarannya. Yang pertama namanya al-intiqal al-lughawi. Ketika mamanya di Indonesia datang orang Belanda, mereka berbahasa Belanda. Nah, orang Indonesia ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Belanda. Nah, itu berarti kita sudah tergeser, ada masuk bahasa baru dalam bahasa kita. Nah, itu kita sudah mulai banyak menggunakan bahasa asing. Itu namanya al-intiqal al-lughawi. Ini ada bahasa. Nah, namanya ini biasa dipakai bilingualism. Jadi kita sudah punya dua bahasa. Bahasa asli kita dan bahasa asing masuk pada kita. Berikutnya namanya at-tahawul al-lughawi. Itu artinya di bahasanya adalah language switch. Language shift ya. Udah bahasanya udah pindah. Tadinya bahasanya bahasa Indonesia, sekarang udah jadi bahasa Belanda. Itu ketika apa? Ketika memang bahasa Indonesia udah kalah. Orang lebih banyak pakai bahasa Belanda ketimbang bahasa Indonesia. Nah, itu namanya language shift. Kita udah tergeser oleh bahasa Belanda itu. Nah, berikutnya ada al-inqirad. Itu artinya kepunahan. Jadi kalau sudah bahasa ini nggak ada lagi yang pakai, maka bahasa itu akan punah. Kalau orang Indonesia nggak ada lagi yang berbahasa Indonesia, berarti udah habis, nah dia akan punah. Ini biasanya ketika ada peperangan, ada apa, sehingga yang kalah, dan dia akhirnya hilang dan dia lebur menjadi pakai bahasa orang-orang yang mendatang. Itu mungkin seperti bangsa Sumeria, itu bangsa yang ada di antara sungai Tigris dan Eufrat, itu pada kira-kira 4.000 atau 4.000 tahun sebelum Masehi. Itu di situ ada orang-orang Semit yang hijrah, yang migrasi ke Sumeria, itu ke daerah-daerah namanya Babilonia. Itu bahasa Sumerianya menjadi hilang karena orang Sumeria udah mulai habis, mereka udah pada bahasa Arab semua, yang mereka pakai bahasa Semit semua, akhirnya bahasa Sumernya hilang jadi bahasa Semitnya. Nah, ini termasuk namanya al-inqirad, itu artinya punah bahasanya, hilang. Kemudian berikutnya adalah al-maut at-tadriji. Nah, ini bahasa itu mati berangsur-angsur mati. Nah, itu ketika apa? Bahasa tinggal ada pada tulisan, tapi nggak lagi orang pakai. Itu seperti bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani masih ada di kitab Taurat, ada di kitab Injil, masih dipakai untuk ritual-ritual keagamaan, tetapi untuk pembicaraan tidak ada dipakai. Nah, ini namanya, nanti lama dia akan hilang sama sekali itu. Namanya al-maut at-tadriji, kematian yang berangsur-angsur. Nah, yang terakhir adalah al-maut bil imtisos. Nah, itu ketika bahasa suatu kaum itu dia tidak hanya mengambil dari bahasa lain, dari sisi kosakata, tetapi juga mengambil dari sisi tarkib, dari sisi strukturnya. Seperti di Indonesia namanya zamannya Bung Karno, ini kitab sangat berharga. Nah, itu kan sudah terpengaruh bahasa Arab nih. Atau bahasa Inggris, this books gitu kan. Atau hadal kitab, terpengaruh itu. Nah, itu berarti terpengaruh dari strukturnya itu. Nah, ketika bahasa itu sudah strukturnya terpengaruh, dapat struktur yang bukan bahasanya dia, dapat struktur yang struktur asing, kan? Kosakata yang asing, masuk dah bahasa yang sudah mati. Nah, namanya itu matinya maut bil imtisos. Kan? Misalnya pengisapan ini diisap, kosakatanya diisap. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana bahasa di masa hadapan. Melihat tadi potensi-potensi bahasa Arab, kita sudah bisa menggambarkan. Kalau Gibran, Khalil Gibran, dia mengatakan
bahasa itu adalah ungkapan orang. Bahasa itu adalah hasil dari pemikiran orang. Nah, di situ yang di ruhnya apa? Adalah ibtikar, ikhtira. Artinya apa? Penemuan, pemunculan kata-kata yang baru. Harus ada orang-orang yang kreatif, yang bisa menimbulkan yang baru-baru. Itu bahasa akan berkembang. Tapi kalau nggak ada orang-orang yang begitu, ya bahasa akan mati, dia akan statis ya. Kan? Menurut Khalil Gibran, siapa orang-orang yang punya potensi untuk mengembangkan begitu? Itu adalah para sastrawan. Dia yang khayalnya tinggi, dia pemikirannya jauh melampaui zamannya, gitu kan? Nah, dia sering menggunakan ungkapan-ungkapan yang baru-baru dengan makna-makna yang baru yang belum pernah ada. Nah, itu menjadi sumber dari munculnya perkembangan bahasa, kemajuan bahasa. Kalau tidak ada itu, maka kita hanya sebagai konsumen bahasa. Nah, seperti sekarang ini, bahasa ini masih menjadi konsumen ini. Mengapa? Sekarang kita ini cuma pakai bahasanya orang-orang yang sudah lebih maju. Komputer kita pakai komputer. Sekarang kan bahasa Arab pakai komputer bahasa Arab itu. Komputer bahasa Arab tuh. Televisi udah bahasa Arab itu kan. Itu udah kan bahasanya orang itu. Kita nggak bisa bentuk bahasa sendiri kan. Nah, mengapa? Karena kita masih sebagai kata Khalil Gibran, dan sebagai pengikut, peniru. Kita ini peniru. Kita meniru aja apa yang sudah dicapai yang sudah dimaju orang baru kan. Kita belum bisa menciptakan sendiri. Kita belum bisa memproduk bahasa sendiri. Kita ini sudah menerjemahkan dari bahasa orang. Nah, ini makanya kita. Nah, bagaimana apakah nanti di masa depan bahasa maju apa tidak? Itu tergantung kepada para pengguna bahasa itu. Kalau pengguna bahasa ini maju, dia menjadi pegang teknologi dan pemegang ilmu pengetahuan, maka dia akan menjadi bahasa yang maju, bahasa yang berkembang. Tapi kalau mereka selalu berada di dunia ketiga, nggak bisa berkembang maju, nggak maju teknologinya, sekarang ini yang punya kendali dunia adalah pemilik teknologi, terutama teknologi informasi. Karena yang punya informasi, yang punya teknologi, dia yang berkembang, dia yang maju, dia yang menguasai dunia. Kalau orang-orang Arab tidak bisa menguasai teknologi, nggak bisa menguasai informasi, ya dia nggak akan bisa menjadi pemimpin dunia, gitu kan? Padahal dulu, pada masa-masa Bani Abbas itu, Islam menjadi pemimpin dunia itu. Mereka yang menemukan pengetahuan, mereka yang menemukan penelitian yang baru, gitu kan? Produk-produk yang baru. Sekarang ini nampaknya mereka belum. Tapi semacam tanda-tanda, sekarang ini Saudi sudah mulai banyak sekolah-sekolah teknologi, sekolah-sekolah tentang ilmu-ilmu kealaman. Di Mesir sudah mulai ada sekolah kealaman dan seterusnya. Bahkan di Jami'ah Imam Muhammad bin Saud itu juga ada fakultas teknologi. Ada fakultas kedokteran. Nah, ini menjadi potensi, bisa jadi nanti ketika ini sudah mulai berkembang baik, maka mereka akan bisa mengembangkan ilmu-ilmu sebagaimana dulu pernah mereka mengembangkan ilmu setelah mereka mengadopsi ilmu-ilmu dari Yunani, mereka olah dan mereka kembangkan, mereka maju. Ya. Nah, nanti kalau kita sudah bisa mengadopsi berbagai ilmu dari berbagai bangsa, orang Arab itu sama ya, bahkan ada ini nih, ada mungkin nanti yang membangun orang Arab, tapi orang Indonesia. Mengapa? Indonesia adalah termasuk negara terbesar populasi Islamnya, Muslimnya, ya? Sehingga dia punya potensi untuk menjadi pemimpin dari negara-negara Islam yang pengetahuan tentang kedokteran, tentang teknologi. Ini saya kira menjadi pertanda bisa jadi nanti Arab akan bisa menguasai teknologi dan ilmu dan mungkin bisa menjadi
bahasa dunia ketika memang nanti orang-orang Arab bisa menjadi pemimpin dunia, bisa menjadi bangsa yang bisa memproduk teknologi yang baru yang diberikan nama oleh orang-orang yang selain orang Arab. Itu nama-nama itu kan dari produk. Kalau namanya yang produk namanya komputernya orang Amerika namanya komputer, nah, akhirnya orang-orang lain pakai komputer, gitu kan? Orang Arab juga bilangnya komputer, gitu kan? Karena yang produk. Nanti yang produk Arab akan namanya Arab kan? Nanti orang akan pakai Arab, gitu kan? Meskipun sekarang ada yang produknya produk Jepang, tapi namanya nama Arab. Apa? Mobil Alphard. Itu kan Alphard itu kan bahasa Arab itu. Jadi orang jasa Arab ya, bukan hanya orang Arab yang pakai itu. Produk. Pengguna bahasa Arabnya. Kalau mereka bisa maju, bisa menguasai teknologi, menguasai informasi, menguasai ilmu, maka dia akan menjadi bahasa dunia dan dia akan menjadi bahasa yang menjadi contoh dari perkembangan bahasa yang sangat maju. Nah, itu saya kira jadi ditanya maju apa enggak tergantung. Nah, itu. Kalau memang orang-orang pengguna ini termasuk al-mutahaddisin ya, para pengguna bahasa Arab itu bagaimana perkembangan mereka, karena yang menguasai dunia itu adalah teknologi dan pengetahuan termasuk informasi. Masa agak menguasai itu. Nah, ini sejauh mana nanti orang-orang pengguna bahasa Arab itu mampu untuk menjadi ke dunia masalah dunia pertama, dunia ke-1, karena orang Indonesia mayoritas Muslim, juga akan banyak mungkin istilah-istilah Arab yang bisa masuk situ, gitu kan? Nah, ini saya kira saya masih mengatakan dan mungkin seperti Khalil Gibran tadi, kuncinya ruhnya bahasa Arab ada di ibtikar, ada di ikhtira, ada di penemuan-penemuan kreasi-kreasi. Ketika nanti orang-orang Arab ini bisa punya roh ini, bisa menemukan kreasi-kreasi baru, bahasa-bahasa baru, maka mereka akan menjadi bahasa yang tinggi dan jadi mungkin bahasa yang menguasai dunia, mungkin menggantikan bahasa Inggris atau bahasa Prancis. Itu saya kira poin saya. Jadi kalau ditanya kira-kira bagaimana masa depannya bahasa Arab, nah, itu sangat tergantung kepada para pengguna bahasa Arab. Akan tetapi ada tanda-tanda sekarang orang Arab sendiri sudah banyak punya fakultas-fakultas yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu saya kira merupakan embrio yang nanti dia berkembang dengan bagus, mereka bisa menguasai dan nanti bisa mengembangkan. Itu saya kira di situ nanti potensi bahasa Arab akan menjadi sangat penting dan sangat digandrungi oleh dunia, kira-kira begitu. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan, nanti mungkin silakan. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan saya kembalikan kepada pimpinan. Ada pertanyaan silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada pemateri telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar Google Meet dengan format nama dan pertanyaan.
Nggak ada yang bertanya ya? Atau boleh open mic, moderator? Silakan. Siapa yang mau Iya, tanya itu moderator di open ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Latifah. Ya, Ustadz. Saya Latifah Insani dari Silakan, Latifah. PBA semester 7. Tadi kan sudah dijelaskan Ustadz bahwa perkembangan bahasa Arab itu akan semakin maju apabila ada banyak penemuan kreasi dari seimbang ya Ustadz. Atau dirinya maksudnya karena hafalan dibandingkan dengan logika. Sedangkan kalau sekolah di bagian barat itu mereka lebih ke logika Ustadz. Menekankan ke logika dibanding hafalan. Apakah dulu Saudi ini tidak ada sekolah teknologi atau baru-baru ini Ustadz Saudi meluncurkan sekolah yang berbasis teknologi komunikasi seperti itu Ustadz. Soalnya sejauh ini saya seringnya mendengar kalau di Saudi itu adanya sekolah berbasis kayak ilmu hadis, tafsir seperti itu Ustadz. Agama. Oke, ya. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, ya. Oke, mungkin ada yang lain? Oke, kalau belum ada yang lain, saya jawab dulu ya. Oke, saya langsung jawab saja. Memang perkembangan suatu negara itu sangat dipengaruhi oleh para pemimpin negara itu. Nah, Saudi itu termasuk bentuk negaranya kerajaan, dan mazhab yang dipakai oleh kerajaan itu mazhab Wahabi. Ini termasuk Saudi ini juga sangat di antara pria wanita sangat dibatasi, bahkan sekarang saja baru boleh. Dulu itu wanita Saudi nggak boleh nyopir mobil. Sekarang sudah boleh nyopir mobil, sudah senang sekali itu. Dulu nggak boleh nyopir mobil itu wanita itu. Nah, kerajaan itu sangat berhati-hati untuk menerima ilmu-ilmu yang masuk ke Saudi. Dulu itu bahkan buku-buku filsafat demokrasi dilarang masuk ke Saudi itu. Mengapa? Itu akan mempengaruhi nanti mungkin kestabilan politik di Saudi. Nah, maka perkembangan keilmuan di Saudi termasuk yang lambat. Gitu. Mengapa? Tadi itu karena sangat difilter ya, sangat disaring buku yang boleh masuk itu buku-buku yang kira-kira tidak ada pengaruh politik di situ. Gitu. Nah, termasuk dari buku filsafat juga nggak boleh. Maka akhirnya apa? Perkembangannya menjadi lambat. Bahkan dulu itu wanita nggak ada yang sekolah. Mengapa? Karena wanita itu dia di rumah, nanti dia keluar dia bahaya. Sehingga wanita ini cuma di rumah dari kecil lahir sampai dia gede nikah di rumah aja, dia nggak keluar. Karena apa?
keluar dari rumah itu berbahaya bagi wanita karena bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan mungkin kriminalitas gitu kan. Nah, itu namanya membuat Saudi menjadi semacam tertutup, ya, pemerintahan tertutup. Nah, pemerintahan yang tertutup itu kan susah untuk bisa masuk ke pemikiran-pemikiran lain yang sifatnya inovatif, yang sifatnya kreatif untuk berkembang, gitu kan? Nah, itulah maka Saudi itu masih berkutat pada ilmu-ilmu keagamaan, artinya gitu. Nah, tapi belakangan mungkin udah mulai Raja Khalid sama Raja Had mungkin itu sudah mulai terbuka. Jadi, sekarang itu mereka udah punya tadi ya, punya fakultas kedokteran, punya fakultas teknik dan seterusnya. Nah, itu saya kira suatu tanda-tanda mereka akan bisa bergerak maju, sudah mulai terbuka dan seterusnya. Meskipun masih banyak hal yang tertutup di sana, yang hanya diketahui oleh para keluarga raja saja, banyak begitu. Tapi adanya pembukaan fakultas teknologi, fakultas kedokteran, saya kira satu pertama mereka akan mulai berkembang untuk maju, gitu kan. Nah, kita tidak tahu persis. Saudi secara ekonomi dia bagus karena dia punya petrodolar, sehingga kalau untuk membiayai orang Saudi tidak ada susahnya. Saudi juga mendatangkan para ilmuwan dari luar negeri, itu mereka datangkan, mereka bayar, mereka punya uang. Termasuk kan Saudi itu tentang teknologi itu Saudi udah maju itu. Mereka udah bisa mengubah air laut jadi air tawar gitu kan. Termasuk gedung-gedung udah mulai maju-maju, teknologi udah bagus di saat itu. Mereka punya uang, tinggal beli saja, yang mengerjakan orang-orang asing. Termasuk yang memasang instalasi listrik itu orang-orang Indonesia itu. Yang kerja-kerja di pertokoan orang-orang Indonesia itu. Yang kerja di apotek, kerja di wartel-wartel itu orang-orang India, orang-orang Bangladesh, bukan orang Arab sendiri. Itu tapi sudah mereka sudah mulai. Dulu yang mau masuk di perguruan tinggi itu orang-orang asing. Maka orang Indonesia banyak yang dapat beasiswa untuk meneruskan kuliah di Saudi. Orang Saudi sendiri nggak mau kuliah ketika itu. Jadi sekarang udah mereka mulai banyak yang sadar, dan mulai banyak yang kuliah. Sehingga sekarang juga yang orang-orang asing yang kuliah udah nggak sebanyak dulu. Sekarang udah banyak orang-orang penduduk asli yang kuliah di Saudi. Nah, apalagi sudah mulai muncul dari perguruan-perguruan yang bersifat umum, teknologi dan seterusnya. Itu saya kira satu pertanda nanti mungkin sekali nanti Arab bisa berkembang dari segi teknologinya, sehingga mungkin nanti bisa menjadi pemegang teknologi. Siapa tahu Tuhan yang punya urusan semuanya, tidak ada tidak ada kemustahilan ya untuk orang Arab bisa berkembang di dalam hal teknologi dan pengetahuan. Saya kira itu. Tapi memang dulu belum ada. Tapi sekarang sudah mulai ada. Ini saya kira mungkin nanti dia akan bisa berkembang dan berkembang. Itu mungkin jawaban saya. Jadi mungkin karena pengaruh politik negara sendiri yang agak tertutup, gitu kan, dibandingkan dengan negara seperti Mesir lebih terbuka. Mesir, Syria terbuka itu. Lebanon itu lebih terbuka itu. Tapi Saudi mungkin karena sistemnya kerajaan, sehingga semuanya sangat dikendalikan oleh keluarga raja. Nah, itu mungkin kalau sekarang keluarga kita sudah mulai membuka sekolah-sekolah teknologi, ini saya kira pertanda bahwa nanti akan bisa mengalami kemajuan dalam hal ilmu dan teknologi. Itu saya kira yang bisa saya jawabkan. Terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan yang lain, silakan. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Afwan. Allah yajazik ya Latifah. Ini kayak kuliah di kelas saja ya. Oke, silakan yang mau bertanya, silakan. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Siti Saudah.
Ustadz izin bertanya, tadi disebutkan salah satu kelemahan pengguna BA itu masih menganggap BA ini kurang keren. Nah, agar kita bisa menganggap BA ini keren dan lebih sering menggunakannya, bagaimana ya Ustadz? Adakah tipsnya? Seperti itu. Oke. Ya. Iya, iya, iya. Langsung saya jawab ya. Oke, terima kasih soalnya sudah memang rata-rata orang yang dari pesantren salaf ya rata-rata itu lebih senang pakai sarung, senang pakai baju-baju koko itu, pakai koko yang udah agak lusuh-lusuh itu emang begitu. Nah, sehingga itu bahasa Arab katanya kampungan, gitu kan? Nah, itu bagaimana cara kita mengubah? Ini mesti sebenarnya mengubah mindset. Mindset caranya adalah kita juga perlu merubah penampilan. Nah, mestinya itu di pesantren-pesantren ya pakai jas, kayak saya itu dulu kan, pakai jas, pakai dasi, wah gagah itu. Nah, nanti kalau para gurunya pakai jas, pakai dasi, nanti muridnya pakai jas, pakai dasi, wah keren, gitu kan? Nah, itu akan mengangkat nama bahasa Arab itu. Apalagi, wah ini HP-nya HP Arab nih, canggih ini, udah harganya 20 juta segala umpamanya, gitu kan? Wah keren itu. Nah, ini saya kira sebenarnya bisa ditampilkan, ya, mungkin pengajaran bahasa Arab dan suasana lingkungan bahasa Arab yang bisa lebih keren. Nah, itu akan lebih menambah. Mungkin juga bisa bahasa Arabnya agak dikit ditambahin bahasa Inggrisnya dibanding-bandingkan begitu, sehingga itu juga nanti akan menambah kuatnya bahasa Arab. Ya. Sampai mungkin juga sarana-sarana yang digunakan untuk pengajaran bahasa Arab mestinya yang bagus. Cuma memang ya terus terang saja itu orang lebih senang yang sifatnya duniawi ketimbang yang sifatnya ukhrawi. Sementara bahasa Arab itu kan nanti paling jadi ustadz, gitu kan, pengajar ngaji di TPA, gitu kan, itu kan paling honornya 600.000, gitu kan, 400.000, gitu kan. Kalau bahasa Inggris nanti di kantor, wah, kantor apa perusahaan luar negeri, wah itu 20 juta, 30 juta sebulan loh ya. Bandingkan antara 400.000 sama 30 juta, senang mana coba? Orang pasti bayar 30 juta lah, ya kan? Dibanding 400.000 kan? Makanya dari sisi keduniaan memang bahasa Inggris lebih menjanjikan ketimbang bahasa Arab. Tapi orang yang tahu pentingnya bahasa Arab, orang yang tahu akhirat, dia akan mengutamakan bahasa Arab. Tapi sekali lagi, rata-rata orang lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Itu. Nah, untuk tadi saya kira kalau untuk kita bikin supaya keren, ya kita bikin yang keren. Pokoknya sarana pengajarannya pakai film Arab nih namanya ini, atau pakai animasi Arab khususnya, sehingga mungkin itu terlihat sebagai pola pengajaran yang sudah modern, orang-orangnya berpikir modern, itu pakaian-pakaiannya modern, sehingga itu akan mengangkat semacam kagum. Itu kok orang kok bisa bahasa Arab ya, dia kok bisa baca yang gundul ya, itu orang kagum itu. Dan itu memang sebenarnya tidak mudah orang bisa baca gundul kan. Nah ini ketika dia bisa menguasai begitu, maka itu sebenarnya suatu
kelebihan yang cukup tinggi itu. Orang nanti mulai ngerti itu, dia akan menghargai, gitu kan. Lagi orang-orang yang kurang menghargai bahasa sebenarnya dia karena dia tidak begitu tahu tentang akhirat. Dia tidak tahu pentingnya bahasa Arab. Dia tahu bahwa ini bahasa Al-Quran dan seterusnya, dan itu penting untuk pengembangan kerohanian mamanya. Nah, maka dia akan di samping sebenarnya kita harusnya ke Indonesia ini menyambung kerjasama dengan Arab Saudi, dengan mungkin Kuwait, dengan Qatar, supaya orang Saudi orang sini kan kaya-kaya, tapi dia nggak mau menanamkan modalnya ke Indonesia. Mengapa? Orang Indonesia-nya masih belum keren. Ya udah dikasih modal masih dihabisin, nggak ngembang, gitu kan? Nah, tapi kalau dia tahu di Cina, ini diantara anekdotnya tuh, kalau orang Indonesia dikasih uang 100, habis. Dia beliin makanan, dihabisin. Kalau orang Cina dikasih 100, jadi 200, jadi 300, berkembang dia. Kan? Nah, itulah. Maka orang lebih senang masuk ke Cina, ke sana. Saudi pun begitu. Di Bali bisa begitu kan, berkembang. Tapi masuk ke Indonesia, itu nanti habis nanti uangnya. Nah, itu. Ini saya kira juga, kalau kita nanti bisa kerjasama dengan pihak-pihak Saudi yang dia punya keuangan yang banyak, kita bisa berkembang, nah, nanti akan muncul terasa, wah, ke Saudi hebat nih, hebatnya nih, ya gitu. Saya kira tadi nampak sisi-sisi ekonomi dari bahasa Arab mungkin akan mulai berkembang itu, mungkin akan mulai diangkat orang, akan mulai dihargai orang, dan begitu. Nah ya, begitulah orang Arab sendiri saja dia tidak kurang menghargai bahasanya, gitu kan? Apalagi orang non Arab, gitu kan? Sekali lagi saya kira kalau kita ingin meningkatkan image bahasa Arab, ya kita mesti meningkatkan semua yang terkait dengan bahasa Arab, ya, masuk mungkin dalam pengajarannya, pakaiannya, gaya-gayanya, ngomongnya, mungkin bisa ngomongnya jangan dicampuri Inggris, campuri Arab, gitu kan? Sehingga orang jadi bingung, ini apaan nih, bahasa apa nih, bahasa burung nih, gitu kan? Nah, itu apa? Untuk meningkatkan itu, ini saya kira ya, jadi perlu peningkatan penampilan ya, penampilan yang lebih keren untuk bahasa Arab dalam segala teknologi dan sebagainya. Itu kalau bisa ditampilkan dalam bentuk yang keren, maka orang akan, wah ini. Dan itu sangat membutuhkan kreativitas dari kita-kita, para para pembelajar bahasa Arab, ya. Nah, itu mungkin yang saya bisa tambahkan untuk kita bisa jadi bahasa yang keren, ya, syarat. Itu kira-kira sudah, ya. Mungkin ada yang lain pertanyaan? Ya, syukran Ustaz. Afwan. Ya, sudah. Atas jawabannya yang sangat memuaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Kak Sah, pertanyaan berikutnya dari Kak Sah. Gimana cara mudah mempelajari bahasa Arab karena ada pendukung ilmu alat yaitu nahwu dan sorof yang belum saya pahami. Oke, bagaimana cara mudah belajar bahasa Arab, ya? Oke. Sebenarnya bahasa apapun itu belajarnya perlu ketekunan, perlu terus-menerus, tidak putus-putus. Kita sering kalah dengan orang-orang Barat. Orang Barat belajar bahasa Arab 3 bulan sudah bisa baca gundul. Orang Barat. Mengapa? Dia serius belajarnya, dia konsisten, dia belajar terus, dia juga aktif belajarnya. Nah, maka dia cepat bisa. Kita ini kadang-kadang belajar bahasa Arab seminggu sekali. Diajar hari ini, seminggu itu lupa, ada lagi, udah nggak pernah disenggol. Kapan mau nambahnya? Nah, gitu. Mestinya terus setiap hari kita belajar. Di pesantren itu, kan? Harus setiap hari nambah lagi terus kita baca ini bisa.
Orang barat jam 3 bulan nggak bisa baca gundul. Ya udah dari Ibtidaiyah pakai bahasa Arab, Sanawiyah bahasa Arab, udah perguruan tinggi bahasa Arab, nggak bisa juga bahasa Arab, gitu kan? Nah, ini karena belajarnya setengah-setengah nih, biasanya cuma dikit-dikit ya susah kita nggak bisa. Jadi mungkin yang diperlukan itu adalah keseriusan kita belajar, kemudian konsistensi kita belajar, kemudian ya aktif kita belajar. Itu kalau enggak ya namanya bahasa itu adalah kebiasaan, keterampilan. Kalau kita nggak biasa, ya nggak bisa itu. Orang baru bisa terampil berbahasa ketika dia sering menggunakan bahasa itu. Kalau nggak bisa itu. Orang yang paling cerdas pun ketika dia tidak latihan untuk berbahasa, ya nggak bisa dia. Ini saya kira memang, dan perlu diketahui bahwa justru bahasa yang punya kaidah-kaidah detail itu bahasa yang bagus. Mungkin seperti saya bedakan aja antara bahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Kata-kata kamu. Itu kan bahasa Inggris apa kata kamu itu? Bahasa Inggrisnya apa? You. Ya kan? Kamu laki-laki, you. Kamu perempuan, you, gitu kan? Kamu berdua, you. Kamu banyak perempuan, you. Gitu. Banyak laki-laki, you. Mana yang lain? Apa bedanya laki satu, laki dan perempuan sama banyak? Nggak ada, you semua, gitu kan? Itu berarti kan bahasa yang tidak bisa mengungkapkan dengan jelas, gitu kan? Tapi ada tuh Pak, laki-laki anta, gitu kan? Perempuan anti. Itu nggak mungkin, udah anti nggak mungkin laki-laki. Perempuan itu. Dua antuma, tidak mungkin banyak, mesti dua itu. Nah ini saya kira ada antum, ada antuna gitu kan. Nah ini saya kira bedanya bahasa Arab dan bahasa Inggris pun sudah begitu. Bahasa lebih bisa mengungkapkan realita lebih jelas gitu kan, dibanding dengan bahasa Inggris. Dan contoh yang kecil itu saja saya kira gitu. Nah ini maka memang kalau bahasa yang detail, bahasa yang bagus ya dia kaidahnya agak banyak. Tapi ya nanti kalau sudah kita tahu kaidahnya mendalam, wah itu luar biasa. Kita bisa menikmati itu bahasa Arab. Ya. Kalau ngaji, bisa paham itu luar biasa. Kan? Karena ini ngaji kalau nggak pakai terjemah kita nggak paham kan. Ini saya kira memang mempelajari bahasa Arab ini perlu waktu yang lama juga. Memang ya ada keseriusan, ada waktu yang lama. Nah, itu saya kira ya itu memang harus begitu. Kalau kita maunya cepat, maunya 3 bulan bisa, ya harus serius, harus hari belajar. Jadi kalau itu hari belajar 3 bulan ditanggung bisa itu. Karena ada keseriusan, ada keterus-menerusan sehingga bisa berkembang terus. Tapi kalau seminggu belajar 1 jam nanti seminggu yang depan udah lupa semua kan, udah hilang lagi. Nggak bisa bersambung, terus pengembangannya susah itu. Tapi kalau tiap hari terus jalan terus, nah udah pasti bisa kita. Oke, itu mungkin yang saya bisa jawabkan dari penanya yang ketiga ya. Silakan, terima kasih. Ada yang lain? Sudah cukup. Oh, saya nih ya. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang sangat memuaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Mina dan Ustaz Ahmad Dardiri yang telah menyempatkan hadir dalam acara webinar pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu penutup dan doa yang akan dibacakan oleh Bambang Sutijo. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Mohon izin Ustadz dan juga Ustazah dan juga para sahabat semua. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keberkahan, meminta kesehatan, meminta
kesadaran dan juga meminta keberlimpahan rezeki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalika an haramik wa bi ta'atika ma'syatik wa qina bi fadlika amin siwak. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami Himma PBA IAI Al-Aziz. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan yang paripurna pada umat manusia sedunia ini ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan yang paripurna kepada bangsa Indonesia secara keseluruhan ya Allah. Allahumma ya Allah, sadarkanlah pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia supaya lurus ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang melimpah ya Allah. Allahumma ya Rabbi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna am musyahadatika wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ik ya dal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Cara yang terakhir itu bersama. Sebelumnya, afwan semuanya agar tidak meninggalkan ruangan terlebih dahulu karena melaksanakan buka bersama terlebih dahulu. Kepada Lutfi Alkanza dipersilahkan. Dan kepada peserta, harap mengaktifkan kameranya karena akan diadakan foto bersama. Senyum yang manis ya. Sudah belum? Ya, semuanya silakan nyalakan kameranya. Oke, Wahid, Ismani, Salsa. Oke, sudah sesi foto. Oke, alhamdulillah. Oke, saya pamit ya, keluar ya. Terima kasih Pak Dari. Ya, sama-sama Bu. Syukran jazilan Ya, Ustaz. saya juga pamit ya. Syukran Ustazah. Ya, Afwan ya Bu. ya. Syukran Ustaz. Afwan ya. Terima kasih kepada semuanya. Diperbolehkan meninggalkan ruangan ini. Jazakumullah khairan semua. Barakallahu fikum.
Alhamdulillah. Alhamdulillah.